persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Saudara, puji nama Tuhan, apa kabar semuanya? Saya percaya semua dalam keadaan baik dan luar biasa. Berjumpa kembali dengan kami pada hari ini di Menara Doa. Kami berterima kasih untuk kesetiaan Bapak Saudara yang selalu mengikuti Menara Doa dengan kami bersama-sama. Dan Bapak Saudara yang ada di Holy Spirit Room dan juga Bapak Saudara yang mengikuti secara online. Mari kita siapkan hati, kita datang kepada Tuhan. Kita minta biarlah Tuhan melawat kita bersama-sama. Mari kita siapkan hati, kita akan berdoa Bapak Saudara. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus untuk kebaikan dalam kehidupan kami. Hari ini ya Tuhan kami datang kembali. Kami berterima kasih untuk Tuhan yang luar biasa buat kami. Biarlah Engkau memberkati menara doa kami ini ya Tuhan. Ada banyak hal yang Tuhan kerjakan ya Tuhan. Lewat menara doa kami ini ya Tuhan. Kau lawat umat-umat-Mu ya Tuhan. Kau jamah mereka. Mereka yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan ya Tuhan. Mereka yang punya masalah beban apapun ya Tuhan. Ketika ada di dalam hadirat Tuhan kami percaya kuasa-Mu bekerja menyembuhkan memulihkan ya Tuhan umat-umat-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan. Kami rindu berjumpa dengan Tuhan. Biarlah kasih-Mu memenuhi kami ya Tuhan Yesus. Biarlah Kau bertahta di atas doa pujian dan penyembahan umat-umat-Mu. Terpujilah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita Bapak Saudara. Makasih ya Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan. Haleluya. Makasih Tuhan Yesus. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tangan-Mu sepanjang jalanku. Sekali lagi dari awal katakan kasih Yesus, haleluya. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Sembah Dia, haleluya. Kasih Yesus mengalir dalam seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku dalam
merasa teduh. Mari dari awal katakan, kasih Yesus, kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Sembah Dia, haleluya. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Oh, kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Lebih lagi, oh, kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Mari sembah Dia, haleluya. Oh, kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Oh, haleluya. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Oh, kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Sekali lagi sembah Dia, oh, kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai. Amin Tuhan. Kering. Kasih Yesus membeban hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Oh, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Oh, dalam kasih-Mu ku merasa Mari jemaat Tuhan, hamba Tuhan, kita datang sembah Tuhan. Kami perlu kasih-Mu Tuhan. Kami datang sujud di kaki-Mu Tuhan. Haleluya. Kami berkata Tuhan, Engkau baik.
Engkau jamah umat-umat hari ini ya Tuhan. Penuhi kami dengan kasih-Mu, penuhi kami. Haleluya. Yesus jamah umat-umat-Mu hari ini, Roh Kudus. Haleluya. Kami percaya kuasa-Mu bekerja menjamah. Yesus, haleluya, haleluya. Oh, ralabaya syata Iralabaya syata kanalabala. Jamah kami, lawat kami, ya Roh Kudus. Ralabaya syata kanalabaya ralabala. Haleluya, haleluya. Oh, ralabaya syata kanalabala. Makasih Tuhan. Makasih Roh Kudus, Engkau baik buat kami. Ini doa kami Tuhan. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Lalu lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari dari awal katakan, selidiki aku Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidup, tak ada yang tersembunyi bagimu. Sekali lagi katakan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidup, tak ada yang tersembunyi. Mari sembah Dia.
kata dan menilai hidup. Tak ada yang tersembunyi bagi sembah Dia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku setia. Mari sembah Dia, haleluya. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku dalam setia. Haleluya. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku dalam setia. Sekali lagi, oh, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Terlalu banyak, benar Tuhan, yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, ya Tuhan, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Sembah Dia, haleluya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, oh, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Kami persembahkan, ku persembahkan seluruh hidupku, ya Tuhan, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya.
kasih untuk kesabaran-Mu. Terima kasih untuk belas kasihan-Mu. Terima kasih untuk kemurahan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau limpahkan ya Tuhan pengampunan-Mu buat kami. Terima kasih untuk kasih yang Kau curahkan buat kami. Sehingga ya Tuhan, Engkau rela mati di salib. Darah-Mu dicurahkan untuk menebus dosa setiap kami. Tuhan, terlalu banyak Tuhan sudah beri dalam hidup kami. Terima kasih untuk orang-orang yang Tuhan izinkan dan perintahkan untuk berbuat baik bagi setiap kami. Kami tidak akan pernah lupa kebaikan-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu hari ini, saat ini ya Bapa, kami mau bersyukur kepadamu. Kami mau mengasihi Kau lebih lagi. Kami mau hidup dalam kasih-Mu ya Tuhan. Beri kami Tuhan urapan kasih-Mu ya Tuhan. Jangan diam saudara, buka suaranya, katakan terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Katakan terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kesabaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau panggil kami. Engkau kuduskan kami. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Mari buka suaranya, katakan terlalu banyak ya Tuhan. Yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku ya Tuhan, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Bapa, dalam nama Yesus, tiap kali kami ada di menara doa, satu doa kami, perbaharui setiap hati kami Tuhan. Perbaharui hati kami dengan kasih-Mu. Perbaharui Tuhan pikiran kami dengan kasih-Mu. Perbaharui perkataan kami dengan kasih-Mu Tuhan. Supaya kami bisa mempunyai hati yang mengasihi Tuhan. Punya hati yang bisa mengasihi sesama kami Tuhan. Supaya kami bisa berpikir dengan pikiran kasih ya Tuhan kepada setiap orang. Kami bisa berkata-kata dengan kata-kata kasih. Bahkan kami bisa bertindak ya Tuhan dalam tindakan kasih. Saat ini kami mau berkata Tuhan, kami ingin mengenakan jubah kasih itu ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Biarlah ya Tuhan Kau berikan damai sejahtera-Mu. Kau berikan damai sejahtera-Mu. Kau berikan pengurapan buat setiap kami yang baru. Mari saudara terima urapan kasih, terima kemurahan hatinya Tuhan, terima dalam nama Yesus. Biarlah segala kebaikan, kemurahan Tuhan akan mengikuti kami dalam nama Yesus. Lebih dari itu, kemurahan-Mu lebih dari hidup.
berbicara secara pribadi buat kami. Berikan kami telinga untuk bisa mendengar apa yang Tuhan mau katakan. Berikan hati yang lembut Tuhan, untuk kami bisa menerima kebenaran firman-Mu. Berikan kami pikiran yang taat untuk bisa melakukannya. Urapi hamba-Mu, sudah menyampaikan pesan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus kami berdoa, biarlah firman-Mu mengubah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Yang siap menerima firman dan hati gembira, sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah. Silakan kembali Ibu Bapak. Ya, shalom saudara. Saya ingin bagikan tentang bagaimana mengenakan jubah. Ya, jubah kasih. Ini jubah. Ya, banyak orang berkata, gimana aku bisa dapetin kuasa Tuhan, hidup dalam pengurapan. Saya mau katakan gini saudaraku ya, bahwa kalau saudara dan saya mau hidup dalam pengurapan, dalam kuasa Tuhan, satu kuncinya, kita harus hidup dalam kasih. Ya, saya mau katakan begini saudaraku ya, kita semua hidup di dalam dunia yang tidak sempurna. Bersama-sama dengan orang yang tidak sempurna. Ya, kesalahan, kegagalan, kehilapan adalah bagian dari realitas hidup kita. Katakan amin. Sejak dari kita masih kecil, saudara, ya kan? Kita tinggal bersama dengan orang tua yang tidak sempurna. Keadaan yang tidak sempurna. Di situ kita bisa melihat kesalahan orang tua kita, kegagalan orang tua kita, kehilapan orang tua kita. Itu realitas. Makanya Tuhan Yesus tidak pernah berkata bahwa kita tidak akan pernah, ya kan? Kita tidak akan pernah terluka. Kita nggak akan pernah kecewa. Tuhan nggak pernah ngomong gitu. Justru sebaliknya, Dia tahu kita semua pernah tersakiti. Kita pernah kecewa. Kita semua pernah disalahpahami. Betul? Katakan amin. Nah, pertanyaannya gini saudara. Tuhan Yesus nasihatin kita gini. Ya kan? Tetapi janganlah biarkan kecewa kita, sekecil apapun, ya, berubah menjadi apa? Kepahitan. Sebab kepahitan ini memberi celah kepada apa? Kejahatan. Dan apa? Penyesatan. Katakan amin. Orang tuh bisa jahat dimulai dari apa? Dari kecewa yang dia simpen. Jadi kepahitan, lalu jadi jahat. Jahat lebih apapun deh. Mikir jahat, mulut jahat, tindakannya jahat, apapun. Anak bisa jahat sama orang tua, memberontak sama orang tua. Dimulai dari kecewa yang dia simpan. Saudaraku, istri bisa kecewa bisa jahat sama suami bisa jahat sama istri. Itu dimulai dari situ. Jangan simpan. Kekecewaan berubah dari kepahitan lalu jadi kejahatan, penyesalan artinya apa? Saudaraku udah salah jalan kita. Hari ini saya ingin ajak saudara untuk renungkan satu hal. Musuh paling berat itu iri hati, betul gak? Ini ada cerita ibu bapak. Ada cerita yang tadi saya ceritain pagi-pagi tuh. Waktu di Menara Doa. Jadi ada seorang ayah punya 2 orang anak kecil. Dia ngomong sama si kakak ini. Dia bilang gini. Kalau saya kasih kamu coklat kesukaan kamu. Ya kan? 1 coklat. Apakah kamu bahagia atau tidak? Dia tanya sama si kakak ini. Anak yang kecil. Jawabannya dia apa? Ya bahagia karena saya suka coklat. Dan yang dikasih ada coklat kesukaan dia. Aku bahagia apa? Lalu dia jawab lagi begini. Dia tanya lagi gini sama si kakak ini. Kalau saya memberikan adikmu 2 coklat. Apakah kamu akan kecewa? Ya jelas kecewa. Kenapa kamu kecewa? Ya enggak adil lah. Saudara ngerti gak? Enggak adil ya? Hidup memang tidak adil. Kalau mau adil jangan hidup. Siapa bilang hidup ini adil? Menurut kita gak adil hidup. Tapi buat Tuhan, Tuhan adil. Buat si
yang nerima 1 talenta, dia lihat tuannya tidak adil, tuannya jahat. Tapi yang 5 talenta anggap adil aja, karena dia dapat lebih banyak. Tapi mereka nggak ngerti, tuannya itu memberi sesuai dengan apa? Kesanggupan. Saya ngerti, sini katakan amin. Ya hidup tuh nggak adil. Makanya janganlah sukacita kita dicuri oleh apa? Iri hatimu kepada orang lain. Kalau jatah kita 1 coklat, ya sudah nikmatin aja coklat itu. Jangan sampai akhirnya kita nggak bisa nikmatin coklat itu hanya gara-gara kita iri lihat adik kita dikasih 2 coklat. Amin. Nah ini yang problem orang Kristen sebenarnya. Makanya Tuhan ngomong gini saudaraku. Kita baca yuk. Lukas 17 ayat 1-3. 1, 2, 3. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak ada penyesatan. Tetapi celakalah orang yang mengadakan. Penyesatan terjadi, kejahatan terjadi karena apa? Kepahitan. Orang bisa pahit karena apa? Nyimpen dendam. Kenapa orang nyimpen dendam? Karena tidak mengampuni. Kenapa dia tidak mengampuni? Karena tidak pakai jubah kasih. Dapat gak poinnya saudara? Katakan amin. Ya kita ayat yang kedua kita baca. 1, 2, 3. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia melemparkan ke dalam laut daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegur dia. Dan jikalau ia menyesal, ampuni dia. Katakan amin. Iya, saya bersyukur sama Tuhan, makin saya nih tambah umur ya. Tambah hari, tambah umur. Mau saya tambah tua lah. Saya tuh mulai dikasih Tuhan tuh keberanian untuk bicara. Ya saudara, menasehati, mengoreksi, bahkan menegur orang-orang yang ada di sekitar saya gitu loh. Katakan amin saudaraku. Bukan karena ada urusan yang lain, tapi saya ingin jaga gitu loh. Karena kita ini dipanggil harus berjaga-jaga sambil berjaga untuk diri kita. Yaitu hati kita jaga. Juga kita jagain orang-orang sekitar kita kasihi. Supaya dia jangan sampai apa saudara? Hatinya dicemari oleh apa? Kekecewaan. Siapa sih gak kecewa? Karena kan gak adil. Orang kecewa karena ngerasa tidak adil kan. Siapa bilang hidup ini adil? Adil menurut siapa? Kalau menurut kita tidak adil, ya udah jangan sampai. Nah itu poinnya saudara. Nah, hari ini saya ingin ingin ajak kita sama-sama. Kalau setiap kali saya khotbah saudara, banyak manfaatnya. Pertama tuh untuk saya sendiri. Membantu untuk saya. Karena ini sebelum khotbah pasti didoakan, direnungkan. Dan saya mau ambil tekad untuk melakukannya. Katakan amin. Karena doa saya adalah kita gak mau jadi orang yang pura-pura suci, ngajarin suci tapi kelakuan minus. Kita gak mau jadi munafik ya. Pura-pura segala macam gitu loh. Tampak depan, tampak belakang itu beda, jangan. Saudara tahu gak, kasih Kristus itu bukan sekedar perasaan. Kasih itu adalah apa? Keputusan rohani. Katakan amin. Saudara tahu nih, kalau saudara hidup dalam kasih, artinya apa? Ya kan, 1 Korintus 13 ayat 8 katakan gini, kasih tidak berkesudahan. Artinya apa? Dalam bahasa Inggrisnya dia terjemahkan love never fails. Kasih tidak pernah gagal, kasih selalu menang. Ya kan? Karena kasih tidak berkesudahan. Nah sekarang saya akan masuk begini saudaraku. Ada satu firman, ya saudaraku, di mana Rasul Paulus menjelaskan tentang bukan harus gini, harus gitu, tidak. Saudara dan saya bisa merespon, bertindak, mengambil keputusan kalau sesuai dengan pengertian kita tentang siapa kita atau identitas kita. Saya pakai istilah gini, identitas kita akan menentukan respon kita. Jubah apa yang saudara pakai,
Itu akan menentukan, itulah identitas saudara. Setuju tidak? Katakan amin. Ya kan, kalau seorang pakai jubah hitam, duduk di meja pengadilan, orang tahu dia adalah apa? Hakim. Saudaraku. Ya. Nah, orang Kristen tahu nih identitasnya. Maka dia harus pakai jubah ini. Kolose 3 ayat 12. Yuk kita baca sama-sama. 13-14. Kita baca yuk. 1, 2, 3. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan yang dikasihi. Jadi dimulai dengan apa? Identitas. Siapa kita? Kita adalah orang-orang pilihan Allah. Yang apa? Dikuduskan dan dikasihi. Ini identitas kita. Kalau saudara ngerti dan identitas kita, maka respon kita, ya kan saudara, keputusan-keputusan yang kita ambil, pikiran-pikiran yang kita mau pikirkan, perkataan-perkataan yang mau kita ucapkan, saudara dengar baik, ya kan, haruslah isinya apa? 5 hal. Apa? Pertama apa? Belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. 5 hal ini dia pakai istilah apa? Kenakanlah. Pakai itu. Saudara bisa ngerti gak tentang arti kata kenakanlah? Ini bicara jubah saudara. Jubah. Bagaimana cara pakai jubah? Siapa yang pernah baptis? Baptis di GBI MPI. Saudara dikasih pakai jubah putih. Pakai jubah putih dimulai dari mana? Dari bawah atau dari bawah apa dari atas mulainya? Dari atas. Itu bicara tentang apa? Kenakanlah pikiran. Pikiran kita. Kenakanlah. Pikirkanlah. Pikiran yang berisi tentang belas kasihan. Itu kalau identitas kita adalah kita ngerti. Saya ini orang pilihan Tuhan. Saya ini orang yang dikuduskan Tuhan. Saya ini orang yang dikasihi Tuhan. Katakan amin. Jadi jubah ini bukan optional. Bukan pilihan. Tetapi ini adalah apa saudara? Satu mandatori. Ya, identitas. Ya, saya ulang lagi. Mengapa Paulus memakai kata kenakan? Karena kasih adalah sesuatu yang kita pilih setiap hari. Seperti kita memilih pakaian sebelum keluar rumah. Katakan amin. Sebelum saudara datang ke tempat ini, ke gereja, saudara tiap hari keluar rumah, pasti kan kita buka lemari, kita pilih. Nah, bersyukur kalau saudara bajunya sedikit. Jadi gak pening, tinggal ambil aja. Tapi kalau baju banyak, itu agak lama milihnya, betul gak? Sudah pakai ini, copot lagi. Pakai ini, copot lagi. Amin. Ya tidak nyindir, tidak. Kalau saudara lihat, kok Pak Sabta bajunya itu, terus saya pusing milih yang lain. Yang di atas saya ambil. Itu poinnya sana. Tapi kan ada pilihan untuk pakai baju. Nah sekarang pilihan dia tiap hari. Pilihannya adalah kita mau pakai jubah apa. Apa yang kita mau pikirkan. Firman Tuhan hari ini ngajak kita pakai jubah kasih. Jubah kasih isinya 5. Apa? Belas kasihan. Bukan kebencian, bukan kejam gitu loh. Kalau kita pakai pikiran belas kasihan, saudara, apa yang saudara lihat di sini? Saat saudara lihat nih orang nyebelin banget nih. Kalau saudara pakai jubah belas kasihan, saudaraku, pasti saudara berpikir, pasti agak lain orang ini. Ya sudahlah, abaikan aja, namanya orang agak lain ya dah. Ya udah gitu saudara bagaimana terapinya mikirin. Itu namanya belas kasihan. Jadi nggak dianggap sombong banget nih orang nih. Kadang kan ada orang-orang tertentu kita ngebingung. Kita nih salahnya apa? Dikasih muka busuk. Saudara pernah nggak ketemu orang? Ketemu muka busuk dia. Muka busuk. Ya udah kalau kita pakai pikiran jubah kasih, belas kasih, ya begini agak lain ini mungkin.
Mungkin dia ada masalah dengan diri dia. Jangan kita mikirin kaitan dia ada masalah sama kita. Ngerti saudaraku? Akhirnya dia dalam kegelapan, kita hidup dalam kegelapan. Saya ngerti, untuk bisa ngubah dia dalam kegelapan, kita harus hidup dalam terang. Terang itu apa? Jubah kasih. Saya ngerti kan? Katakan, tiba-tiba orang ngomong, kok ngomongnya kita nanya baik-baik, dia jawabnya kok marah-marah, nyegak-nyegak gitu. Pernah gak saudara ngalamin itu? Nah, itu gunanya pakai jubah kasih. Kerendahan hati, ya kan? Pakai itu jubah rendah hati. Maksudnya apa? Sebenarnya kita benar, tapi kita disalahkan daripada kita bertengkar hanya untuk meyakinkan kita benar. Kalau kita rendah hati, ya udah diem aja. Kasih dia menang. Kalau bisa beliin piala. Beliin nasi uduk maksudnya saya. Kan lapar kali dia. Amin. Ketika orang tuh tiba-tiba tuh kok nyerang terus ya. Saudara harus pakai jubah lemah lembut. Lemah lembut itu kekuatan, kemampuan untuk tidak membalas ketika kita sedang diserang. Itu pakai tuh. Ya kan? Lalu ketika kita ngalami yang namanya tantangan. Pergumulan yang berat. Kita maunya nyerah ngadepin orang ini atau keadaan. Pakai jubah kasih yang namanya apa? Kesabaran. Katakan amin. Jadi kasih bukan berarti menyetujui semua perilaku busuk dia. Bukan setuju, enggak. Kasih berarti kita menolak membiarkan dosa orang lain merusak hati kita. Setuju saudara? Katakan amin. Saudara mau gak kena? Bagaimana caranya mengenakan jubah kasih? Tiap hari doa minta. Urapi aku dengan urapan kasih-Mu. Saudara bersyukur, ingat terus kebaikan Tuhan, kasih Tuhan. Lalu berdoa, Tuhan berikan saya kemampuan untuk bisa mengasihi orang-orang. Ya kan? Ya kan? Semua orang, khususnya orang tertentu. Saudara bisa masuk hadirat Tuhan dengan pujian penyembahan. Karena di dalam hadirat Tuhan itulah saat-saat saudara pakai jubah kasih. Gak bisa gak doa. Iya aku tahu nih jubah kasih. Gak bisa, tetap benci. Diserang tetap balas. Kalau saudara gak doakan, gak renungkan firman ini, lalu gak masuk hadirat Tuhan. Gak bisa. Nah kalau kita mengenakan jubah kasih, kita akan menolak hidup dalam apa? Kemarahan. Kita menolak untuk apa? Dendam. Mengharapkan yang buruk. Dendam kan artinya gini, kita mau balas dia atau kita tidak mampu balas, tapi kita selalu mengharapkan yang buruk terjadi buat orang itu. Itu namanya dendam. Lalu ketika dengar kabar dia terjadi sesuatu yang celaka atau apa yang susah buat dia, kita ada seperti ada puas gitu loh. Nah, itu dendam itu. Pernah gak saudara gitu? Pernah lah. Oh, masuk enggak Pak, gak pernah. Hebat kau ini. Udah langsung surga. Langsung terangkat ke Henok gitu. Kocak itu mah. Kita jujur bahaya ya dah. Saudara jujur bahaya gitu. Pasti ada. Tapi makanya harus dikurangin ini kayak gini-ginian. Ya. Kalau kita pakai jubah kasih. Kita sudah ambil keputusan untuk menolak apa? Benci. Caranya nolak apa? Didoakan. Nggak bisa, enggak. Karena kita nggak akan pernah bisa melakukan hal-hal yang baik dengan kekuatan kita sendiri. Hal-hal yang benar dengan kekuatan kita. Kita perlu minta kasih Tuhan, kuasa Tuhan, hikmat Tuhan. Lewat apa? Doa. Ya. Jadi saudara, kita berbuat kasih bukan demi mereka, tapi demi kesehatan rohani kita dan demi masa depan. Katakan amin. Saya kasih contoh satu kisah di dalam Alkitab. 1 Samuel pasal 24. Saudara pernah dengar kan? Pernah tahu, udah baca ayatnya sini. Daud, saudara punya kesempatan emas untuk membunuh Saul, raja Israel. Waktu dalam goa. Saul kan ngejar Daud selama udah belasan tahun, saudara. Untuk bunuh Daud. Ya kan, untuk rusak hidupnya, udah hancur hidup Daud tuh sama Saul.
Nah, pengikut Daud sudah berbisik. Kan saudara tahu kan di goa si Saul itu kebelet. Saudara, wong Palembang bilang mau apa? Mau missing. Missing dia. Tahu nggak di belakang itu ada Daud sama pasukannya. Saudara, dia nggak lihat. Gua kan luar terang, dalamnya kan gelap. Betul nggak saudara? Dia nggak tahu ada Daud sama rombongannya. Semua pasukannya bilang gini, panglimanya, ini waktunya Tuhan kasih dia. Bunuh dia cepat. Kau bunuh dia, yang mau bunuh kamu, kau naik jadi raja. Saudaraku, Daud punya kesempatan hari itu. Ya kan? Pakai bahasa rohani loh, ajudannya. Hari ini Tuhan menyerahkan musuh-musuhmu. Ya kan, seperti Mazmur Daud kan gitu kan. Karena dia pasti udah denger Mazmurnya Daud. Ya, nah sekarang kau praktekkan itu. Tapi apa yang dilakukan Daud? Saudara tahu? Daud cuma potong puncak jubah Saul. Itu pun hatinya udah rasa bersalah loh. Ya kan? Daud menolak membalas kejahatan dengan kejahatan. Daud bisa mengenakan jubah balas dendam. Tapi Daud memilih jubah apa saudara? Kasih, kesetiaan. Dia orang yang diurapi Tuhan. Dia bapak mertua aku. Dia bapak aku. Dia orang yang angkat aku. Dialah orang yang membawa aku, membuka pintu aku ke istana. Dan angkat aku jadi ajudan. Angkat aku jadi panglima perang. Daud tidak lupa kebaikan Tuhan lewat Saul. Sekalipun Saul saat itu buat jahat sama dia. Kekuatan daripada Daud adalah apa? Dia mengenakan jubah kasih. Cara yang mengenakan jubah kasih. Pikirkan kebaikan Tuhan lewat orang ini. Sekalipun hari ini dia sudah berbuat jahat. Tapi dulu dia pernah berbuat baik. Itu yang memampukan kita gak dendam. Mungkin saudara dendam ya sama mama. Yang tinggalkan kamu. Kamu dendam dengan papa. Yang suka kasar dengan mamamu. Tapi ingat. Tanpa mama, tanpa papa, kamu tidak ada hari ini. Siapa yang ajar kamu untuk makan, untuk bisa makan? Yang pertama itu mamamu. Setuju saudara, katakan amin. Kadang kita lupa kebaikan. Itu yang membuat kita lemah dan tidak kuat. Untuk apa? Untuk mengasihi. Kita bisa kuat untuk mengasihi. Menolak balas dendam, menolak benci. Kalau kita ingat orang ini pernah berbuat baik. Itu modalnya. Setuju? Katakan amin. Ya. Pengakuan iman kita ini diuji. Bukan saat ibadah. Tapi saat orang lain bersalah kepada kita. Katakan amin. Saudara, pasti kita ini pernah di antara kita, tapi ya jujur, ini ada cerita saudara, sebenarnya kisah nyata, tapi bukan di Palembang atau bukan di Indonesia, mungkin di Amerika ya, di kisahnya. Jadi ada seorang pria saudaraku, ya laki-laki, ya masih muda saudaraku, dia pakai mobil, dia punya mobil, di mobilnya tuh punya stikernya gede-gede saudara. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia gini, ya kan, kasih Yesus ada di sini, kasih Kristus ada di sini, wow. Stiker salib lah segala macam, ada gantungan salib di mana di rumah itu kan. Ya kan? Mobil itu sudah dipotong sama mobil lain. Lalu yang nyetir saudara buka pintu, dia marah-marah, dia caci maki, dia punyin klakson. Saudara, lalu dia berikan isyarat tangan yang gak pantas gitu saudaraku. Gak lama kemudian saudara, polisi datang menghentikan mobil itu. Dan membawa laki-laki itu ke kantor polisi. Jadi diperiksa nih laki-laki ini. Dia bingung juga, akhirnya dilepas. Berapa jam kemudian mau dilepas. Kenapa dilepas? Saudaraku, karena polisi ini nyangka. Saudara tahu, laki-laki ini pencuri mobil orang Kristen. Saudara tahu, disangka ini pencuri mobil orang Kristen. Ya kan, ternyata ya kan saudara, dia orang Kristen pemilik mobil itu. Makanya dia ditangkap saudara. Karena dia gak percaya polisi itu. Karena di mobilnya ada tulisan kasih Kristus. Ada salib di sana.
Saudara ngerti? Ngerti gak cerita ini? Kadang-kadang kita bisa hebat di mimbar, hebat di gereja. Keluar dari gereja, dipotong sama angkot. Dia dah, angkot kayaknya mau ditelan ya orang itu. Kenakankah? Ini kisah nyata saudaraku. Ini di parkiran gereja juga sering lah aku dapat laporan. Oh hebat nian. Sampai laporan itu, Pak tahu dah Pak, yang laki-laki ini dia sebut itu. Kalau ini saya tak kenal tuh. Pak ini Pak, apa aku sakit pulang ya kan ininya mobilnya apa namanya terhalang. Ngamuk sekali tidak parkir di gereja. Saya bilang ini tugas saya belum selesai ya dia. Tegas saya belum selesai. Saya enggak itu justru saya berbalik ke saya. Mungkin cara khotbah saya, cara doa saya belum kena. Itu kita. Ya dia ya saya jadinya. Saudara, kita teladan Yesus ya. Yesus itu mengenakan jubah kah? Berulang kali kalau kita baca Alkitab, Injil saudara. Itu ditulis. Melihat orang banyak. Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Jadi belas kasihan itu bukan sekedar emosi. Tapi apa? Cara hidup Yesus. Kita lihat sini. Saya urai saudara ya. Puncaknya saudara pada waktu mau malam Paskah. Sebelum dia disalib. Yesus buat apa? Dia cuci kaki. Semua murid-muridnya termasuk siapa? Yudas Iskariot. Saya mau nanya sama saudara. Yesus tahu gak Yudas akan menjual dia? Mengkhianati dia? Tahu. Masa gak tahu? Tapi dia tetap cuci kaki Yudas. Dia tetap makan bersama Yudas. Itu kalau lu gak pakai jubah kasih gak mungkin. Waktu di Getsemani Yudas bawa serombongan pasukan untuk tangkap Yesus. Saudara tahu gak? Yudas datang cium Yesus. Lalu Yesus berkata, coba kita baca ayatnya. Matius 26, 49, 50 kita baca. 1, 2, 3. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus. Maksudnya Yudas ini. Dan berkata, salam Rabi. Lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya apa? Yesus gak caci maki Yudas. Dia gak bilang hai kau pengkhianat. Dia bilang apa? Hai teman. Dia tidak musuhin. Untuk itukah engkau datang? Untuk itu kau datang. Saudara, Yesus mengenakan jubah kasih saat dia dilukai. Ciuman Yudas. Ujian kasih yang nyata. Ciuman Yudas itu bisa muncul di pelayanan. Bisa ngomong, wah hebat di depan saudara. Tapi di belakang, dia habisi sehabis-habisnya. Dia jual saudara untuk keuntungan dia. Ciuman Yudas bisa dari keluarga. Di tempat bisnis, hubungan persahabatan. Tapi waktu kita dicium sama Yudas Iskariotnya kita. Itulah ujian kasih. Siap kita gak mungkin enggak. Tuhan bilang, apa yang aku alami, kamu akan alami juga loh. Tapi dengar baik, aku sertai kamu. Nah sekarang pertanyaan gimana respon kita? Kalau kita dapat ciuman dari Yudas, jangan balas cium lagi. Bahaya. Saudaraku, nih ayatnya. Efesus 4 ayat 26, 27. Kita baca yuk. 1, 2, 3. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Nah perhatikan ayat 27, baca yang keras. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Kata kesempatan dalam bahasa Yunaninya apa? Topos. Katakan topos. Bukan tepos ya, topos. Topos. Apa arti topos? Topos artinya apa? Tempat. Topos artinya wilayah. Topos artinya tata. Saya simpulkan begini. Kemarahan yang dipelihara itu akan berubah menjadi wilayah apa? Kekuasaan musuh. Apa wilayah kekuasaan musuh? Yohanes 10 ayat 10 katakan apa? Pencuri datang hanya untuk apa? Mencuri, membunuh dan membinasakan. Artinya gini,
Ketika saudara dan saya mengizinkan kemarahan menguasai hidupmu, lalu berubah menjadi kepahitan, maka saudara sedang masuk ke dalam wilayah musuh. Di sana hanya akan dicuri, dibunuh, dan dibinasakan. Tapi ketika saudara pakai jubah kasih, saudara berada di wilayah kerajaan Allah. Disitulah kuasa Allah, kasih Allah akan melindungi saudara. Yang percaya katakan amin. Sudah dapat sini poinnya saudara? Jangan marah, gak buat apa marah-marah terus. Cewa terus. Ya kan? Sabar, katakan amin. Sabar, ya kan? Nah, saya mau kasih ayat lagi saudara. 2 Korintus 2 ayat 10-11. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus. Supaya apa? Iblis jangan beroleh keuntungan atas kita. Sebab kita tahu apa maksudnya. Saudara tahu ngerti ayat ini? Kapan iblis beroleh keuntungan atas hidup kita? Ketika kita menyimpan dendam, menolak untuk mengampuni. Saudara, ada satu kisah nyata. Kesaksian seorang misionaris, saudara, Amerika yang melayani suku terasing di Amerika Selatan, saudaraku, di daerah Amazon, ya. Pada saat itu, saudara, salah seorang daripada suku itu dirasuk oleh setan. Dirasuk oleh setan, saudaraku, ya kan? Ini seorang gadis, ya, gadis kerasuk oleh setan. Lalu dia dilayani pelepasan sama misionaris ini. Dia berteriak, ya kan gini. Sebelum dia keluar dari roh jahat keluar dari tubuh si gadis ini, saudara, dia bilang begini sama misionaris, ya kan? Jangan ajarkan orang-orang di sini untuk mengampuni. Jangan ajarkan mereka tentang pengampunan. Kenapa? Kok jerit-jerit seperti itu, setan? Karena saat kita mengampuni, iblis kehilangan alas hak hukumnya. Kehilangan topos atas hidup kita. Yang ngerti katakan amin. Ini ada kisah contoh 2. Kisah nyata 2 saudara. Pertama dari seorang tentara Inggris yang bernama Eric Lomax. Saudara. Eric Lomax ini tentara Inggris yang menjadi tawanan perang. Ya kan? Tawanan perang dari tentara Jepang, saudara, di Perang Dunia Kedua. Kita berdoa jangan sampai ada Perang Dunia Ketiga ya. Kayaknya tanda-tandanya sih udah deket sih. Saudaraku, ya. Ini kisahnya Eric Lomax ini, dia ditahan oleh tentara Jepang. Waktu Perang Dunia Kedua. Saudara, bertahun-tahun dia disiksa habis. Sama seorang penterjemahnya itu. Yang namanya Takashi Nagase. Kebencian Eric itu membara selama puluhan tahun. Saudara, ya kan sekalipun sudah dilepaskan, kebenciannya masih ingat gitu trauma itu. Sampai akhirnya apa saudara? Kebenciannya ini menghancurkan pernikahan dia dan rumah tangga dia. Dan menghancurkan kesehatan mental, jadi menjadi orang depresi berat. Lalu satu hari, saudara ceritanya nih, nanti saudara cek ya. Eric Lomax ini ambil keputusan untuk bertemu dengan Nagase. Saudara, untuk ketemu, lalu di sana dia berkata sama Nagase, saya mau datang di sini untuk mengampuni kamu. Saya mau mengasihi kamu. Lalu mereka berdua pelukan, Nagase nangis. Nagase bilang, ampuni saya. Eric milih lepaskan pengampunan. Nah, jadi kisahnya ini Eric cerita, saudaraku. Pada saat saya peluk Nagase, pada saat saya lepaskan pengampunan berdoa untuk Nagase, dia bilang beban berat yang menekan diri saya selama 50 tahun itu sekitar terangkat. Saudara tahu, mereka akhirnya menjadi sahabat karib hingga akhir hayat mereka. Dahsyat gak? Katakan amin.
Satu lagi di kisah nyata nih saudara. Tahun 2019 ada seorang polisi wanita bernama Amber Guyger. Amber Guyger. Dia dijatuhi hukuman saudara karena dia menembak mati seorang pria kulit hitam yang bernama Botham Jean. Itu terkenal sekali kisahnya. Saudaraku. Saudara tahu apa? Ini Botham Jean itu salah tembak. Itu orang salah tangkap. Di dalam ruangan sidang yang penuh ketegangan, kemarahan saudara. Orang semua marah. Tiba-tiba adik daripada korban namanya siapa? Brand Jean. Dikasih kesempatan untuk bicara sama hakim. Nah, semua orang saudara TV, semua nonton, dunia dan orang di dalam sidang itu pasti mengira si adik korban ini, Brand Jean ini akan minta tuntutan hukuman yang seberat-beratnya buat polisi kulit putih ini saudaraku. Tapi saudara, si Brand ini menatap pembunuh kakaknya. Dia tatap matanya, lalu dia berkata begini, kalau kamu benar-benar menyesal atas perbuatanmu, kalau benar-benar kamu nyesal atas kesalahanmu, aku mau maafin kamu. Aku mau mengasihi kamu seperti Tuhan mengasihi saya. Aku mau mengasihi kamu sebagai sesama manusia. Dan aku tidak mengharapkan hal buruk terjadi atas kamu. Lalu dia Brand ini minta sama hakim izin. Boleh tidak saya peluk dia? Hakim izinkan. Waktu dipeluk saudara, apa yang terjadi? Itu semua ruangan pecah. Saya lihat videonya, ada deh. Pecah, nangis semua. Saudara, Brand Jean mengenakan jubah kasih. Di tempat yang paling tidak mungkin, yaitu sebuah ruangan sidang. Ini bukti nyata. Love never fails. Pengampunannya membebaskan hatinya dari apa? Penjara kebencian. Dan bagi yang diampuni, juga dia dibebaskan dari penjara merasa bersalah. Merasa dibenci. Merasa tidak berguna. Itu lepas. Pengampunan tidak mengubah masa lalu kita. Tapi itu akan memerdekakan untuk masa depan kita. Katakan amin. Saudara diberkati pesan ini. Ini pelajaran tentang kasih, tentang pengampunan. Tidak akan pernah selesai sampai kita tutup mata. Yang saudara saya harus terus dengar pesan ini. Harus sampaikan terus pesan ini. Kalau kita mau melihat amanat agung ini bisa tercapai. Satu, saudara, cara ekspansi meluaskan kerajaan Allah adalah dengan apa? Saudaraku, pakai jubah kasih. Sejahat apapun mertua saudara, jangan lawan dengan kebencian. Pakai jubah kasih. Apa jubah kasih? Saudara, kita berpikir dengan pikiran belas kasihan. Kita mau berpikir dengan pikiran kemurahan hati. Kita mau berpikir dengan pikiran rendah hati. Kita mau berpikir dengan pikiran apa? Lemah lembut. Kita mau berpikir dengan pikiran sabar. 5 hal ini. Itulah jubah kasih yang di dalamnya. Spektrumnya 5. 5 angka kemurahan. Katakan amin. Yusuf, saudara, dia pakai jubah kasih. Awalnya dikasih jubah yang warna-warni, yang hebat sekali saudara. Yang maha indah. Lalu oleh saudara-saudara diganti. Dikasih jubah apa? Perbudakan. Setelah itu dikasih lagi jubah apa saudara? Jubah tawanan oleh Potifar. Tapi akhirnya Tuhan mengenakan jubah apa? Kehormatan buat dia. Satu hal yang tidak berubah. Dan walaupun dia dikenakan jubah apapun. Tapi dia tetap mengenakan jubah kasih. Alkitab catat Yusuf nangis sekeras-kerasnya. Dan berkata kepada saudara-saudaranya, jangan bersusah hati. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Wah, keren banget. Yusuf melepaskan jubah kepahitannya. Dia tetap mengenakan jubah Itulah sebabnya Tuhan memberikan dia jubah apa?
kehormatan. Saya percaya Tuhan juga mau kasih saudara jubah kehormatan. Asalkan saudara mau melepaskan jubah dendam masa lalu saudara. Hari ini Tuhan bertanya, apakah ada orang yang perlu saudara ampuni? Supaya aku bisa balut luka hatimu dan aku bisa memberkati hidupmu. Apakah ada orang yang perlu kamu ampuni? Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian juga kamu harus saling mengasihi. Tuhan, terima kasih. Mari kita bangkit berdiri ya saudaraku, kita doa. Minta pakai jubah kasih itu. Tuhan, aku mau mengasihi Tuhan. Dengan cara aku mau mengasihi sesamaku ya Tuhan. Coba saudara sebut nama orang yang harus saudara ampuni. Sebut namanya. Katakan Tuhan, aku ampuni dia. Berkati dia. Aku tidak harapkan yang jelek, yang buruk terjadi atas hidupnya. Seperti Kau mengasihi aku. Seperti Engkau mengampuni aku Tuhan. Aku mau mengasihi, mau mengampuni. Doakan saudaraku. Mari kita gunakan jubah kasih. Oh ya laba-laba. Biarlah kasih Kristus menyelesaikan apa yang tidak sanggup diselesaikan oleh logikamu, oleh emosimu, oleh kekuatan manusia. Mari katakan, tiada seperti Kau. Tiada seperti Kau, yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu yang mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam namanya. Angkat cawan. Demikian juga mengambil cawan, sudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Haleluya. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapa, aku berdoa, bungkuslah semua anak-anak-Mu dengan kuat kuasa darah-Mu. Malaikat Tuhan berpasukan melangkah hidup kami semuanya. Limpah rahmat rezeki Tuhan berikan. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian hidup kami semua. Bapa, dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa. Untuk setiap anak-anak-Mu yang mau membawa persembahan. Kau berkati tangan-tangan yang memberi. Engkau buka tingkap langit-Mu.
curahkan berkat-Mu sampai berkelimpahan. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis seperti Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput permain dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara.